Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Senang ya hari ini kita berjumpa lagi. Semoga semuanya baik-baik dan sehat ya. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Hari ini kita bisa bersama bertemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan walaupun hanya di online ya. Tapi kita berharap semua bisa memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita memulai ibadah kita. Kita nyanyi Ku Masuk ke Gerbangnya. Sehingga hati kita bersuka bergirang di dalam Tuhan. Ya, kita mau memulai ibadah kita dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami di dalam ibadah kami saat ini. Biar Tuhan Kau yang boleh menyukakan kami dengan berkat-berkat-Mu. Walaupun dalam kondisi seperti saat ini, di mana semua orang menjaga dirinya masing-masing karena kecemasan akan virus corona yang ada di negeri Indonesia ini. Tapi biarlah Tuhan melalui kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan senantiasa memberkati kami dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti dengan senantiasa bersukacita dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik yang saat ini merasa bosan atau cemas, khawatir. Nggak apa-apa, itu wajar. Ya, karena orang yang cemas, khawatir, itu menurut penelitian bahwa itu salah satu bentuk proteksi diri kita. Ya, salah satu bentuk kita menjaga diri kita dari hal-hal di luar kita. Ya, seperti sekarang dengan kalian cemas, makanya kalau keluar pakai masker. Ya, atau juga menjaga jarak ya dengan orang lain ya supaya kita tidak tertular. Ya, terus menjaga kebersihan, sering cuci tangan, sering membasuh diri. Tapi bagaimana Kak? Mungkin ada hal-hal yang saya kadang merasa, waduh ngapain ya di rumah ya? Nah, hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah, misalkan
kalian bisa membantu pekerjaan rumah, pekerjaan orang tua, ya, membantu membersihkan rumah, membantu papa, membantu mama, itu bisa kalian lakukan. Atau kalian juga bisa menambah keahlian, ya. Kalau ada yang di rumah, wah, saya mau ngapain ya? Nah, kesempatan di rumah ini banyak waktu, kalian bisa menambah keahlian. Apa sih yang bisa dilakukan? Bisa belajar komputer, atau kalau yang selama ini suka menggambar, terus menggambar sehingga hasil gambarnya makin baik. Ada juga yang bisa mengisinya. Boleh nggak kan nonton film? Boleh, kalian bisa nonton film, ya, atau membaca novel, ya. Tapi yang penting satu lagi, cukup tidur, ya. Karena cukup tidur supaya daya tahan tubuh tetap terjaga, ya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, ya. Dan satu lagi, kalau kalian ada yang bosan juga, Kak, gimana sih saya nggak bisa berhubungan sama teman? Nah, kakak yakin kalau anak-anak sekarang dengan adanya media sosial, kalian bisa berinteraksi dengan teman, ya, melalui media sosial, ya. Ada Facebook, ada Instagram, atau mungkin ada juga game-game, ya, game di mana kalian bisa bermain bersama. Tapi titip kakak juga, jangan sampai keterusan main di medsos atau di media sosial, ya, karena itu juga tidak baik kalau terlalu sering, ya. Nah, satu lagi, yang penting kita selalu berinteraksi, berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita, terutama keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita. Jadi untuk pembukaan ibadah kita kali ini, kakak akan membacakan ayat pembuka dari Filipi 2 ayat 8. Ya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati di dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau belajar untuk memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. belajar untuk memancarkan kasih Tuhan
di dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami dan berkati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menguatkan kami dan mengajarkan kami untuk bersikap di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami untuk taat sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Ya, kita mau dengarin firman Tuhan. Kita belajar untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama dari Pak Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik ya. Kami juga terus doakan agar kondisi adik-adik semua baik dalam penyertaan Tuhan. Ya, pada hari Minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Stefanus. Cerita ini ada dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Oke, adik-adik masih ingat siapa itu Stefanus? Baik, ya betul. Stefanus adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh jemaat untuk membantu rasul-rasul dalam pelayanannya kepada mereka-mereka yang berkekurangan. Stefanus ini orangnya baik, imannya mantap, dia juga dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan pakai Stefanus ini untuk pelayanannya. Dan dalam pelayanannya Stefanus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lain. Tetapi aneh adik-adik, walaupun Stefanus ini orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik, tetapi banyak orang gak suka. Orang-orang gak senang sama Stefanus. Bahkan mereka menghasut. Menghasut itu maksudnya adalah mempengaruhi orang banyak akan melawan Stefanus. Stefanus tidak disukai, ini memang aneh dan lucu ya kan. Orang baik tetapi tidak disukai. Tetapi inilah kenyataannya. Lalu bagaimana sikap Stefanus terhadap orang-orang yang tidak menyukai dia, bahkan orang yang menyiksa dia? Bagaimana sikap Stefanus? Apakah Stefanus membalas dendam, lalu juga melakukan pembalasan kekerasan? Oh, ternyata tidak. Mari kita lihat cerita selanjutnya dari Stefanus ini. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa
kepada kita. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang Mahkamah Agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus, Juru Selamat yang diutus Allah itu, telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan untuk dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi dusta melepas jubah mereka dan menaruhnya di dekat kaki seorang pria muda bernama Saulus. Ya, adik-adik, gimana cerita mengenai Stefanus tadi? Ya, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari kisah kehidupan Stefanus? Ya, memang cukup memprihatinkan dan menyedihkan kehidupan Stefanus ini. Dia orang yang baik, setia, dan taat kepada Tuhan, tapi di akhir hidupnya mengalami penderitaan, siksaan, dilambari batu. Tetapi dari sini, coba mari kita belajar adik-adik sekalian. Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Stefanus ini? Paling tidak ada dua hal, ya, coba adik-adik ingat-ingat dua hal. Yang pertama adalah walaupun Stefanus itu dibenci, tidak disukai oleh orang banyak, bahkan difitnah, dihasut dan seterusnya karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, tetapi Stefanus tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tidak goyah. Walaupun mengalami penderitaan bahkan siksaan, tapi imannya kepada Tuhan tetap mantap. Adik-adik sekalian, inilah hal pertama yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Ya. Dalam kehidupan pada masa sekarang ini, bisa saja ada orang-orang, teman kita, saudara kita, tetangga, mungkin gak suka sama adik-adik, gak suka kalau adik-adik ke sekolah minggu, gak suka kalau ke gereja, gak suka kalau bawa Alkitab, ya. Mungkin mereka gak senang sama adik-adik karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana sikap adik-adik terhadap mereka semua? Ya, dari sini kita diingatkan, marilah kita belajar dari Stefanus. Kita tetap tidak goyah, mantap, taat
setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Orang bisa tidak suka, orang bisa menghujat, orang bisa menyiksa, bahkan mungkin orang bisa melakukan hal yang tidak kita sukai. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada adik-adik, sehingga adik-adik tetap kuat menghadapi semuanya itu. Ya, jadi yang pertama ingat adik-adik, di tengah situasi mungkin orang tidak menyukai atau kondisi yang tidak nyaman, bagi adik-adik sekalian, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Jangan goyah. Tuhanlah juru selamat kita. Ya, harus tetap setia sampai akhir seperti Stefanus. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik sekalian, walaupun Stefanus disiksa, dilempari batu, mengalami penderitaan fisik, mengalami penderitaan batin hati, tidak disukai, disiksa. Apakah Stefanus selalu membalas dendam? Apakah Stefanus selalu juga ikutan juga melakukan kekerasan terhadap mereka, melawan dengan kekerasan? Ternyata tidak. Stefanus justru berdoa, ya. Bahkan doanya mirip doa seperti yang diucapkan Tuhan Yesus. Doa kepada orang yang tidak suka kepada Stefanus, seperti doa Tuhan Yesus terhadap mereka yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Stefanus berdoa mengatakan demikian, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa sekali. Terhadap mereka yang tidak suka, bahkan melakukan kekerasan yang tidak senang, Stefanus tidak membalas dendam dengan kekerasan, tapi justru mendoakan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Stefanus tetap berbuat baik pada mereka, tidak melawan mereka. Adik-adik sekalian, zaman sekarang mungkin kita tidak mengalami penderitaan fisik, ya. Mungkin kita tidak sampai disiksa seperti Stefanus, tapi mungkin siksaan dalam bentuk lain, ya. Mungkin ejekan-ejekan, ya. Mungkin hinaan-hinaan, mungkin sindiran-sindiran, siksaan hati, katakanlah begitulah, siksaan batin, ya. Orang mungkin menekan kita, menyindir kita, tidak suka kalau kita ke gereja, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kalau kita setia, kalau kita melakukan hal yang baik. Oh, kadang-kadang orang tidak suka. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk tetap berrelasi yang baik dengan mereka, tidak membalas dendam, ya, tidak kekerasan dibalas dengan kekerasan, tapi justru kekerasan dibalas dengan cinta kasih, ya, dan mendoakan mereka. Memang ini gak mudah adik-adik sekalian, tetapi ingatlah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan kalau kita mau berserah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita semua, ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau sekarang kalian katakanlah menghadapi situasi yang ya gak nyaman, ya mintalah kekuatan Tuhan, berdoa agar dimampukan menghadapi itu semua, agar kita dijauhkan dari dosa, melakukan kekerasan dan kejahatan, tapi justru kita mendoakan mereka yang tidak suka. Ya adik-adik sekalian, kiranya firman Tuhan pada hari Minggu ini boleh menjadi bekal bagi adik-adik dan kita semua sekarang dan seterusnya. Kiranya kita boleh terus setia kepada Tuhan, terus berbuat baik kepada siapapun juga sampai dengan akhir hidup kita. Ya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Stefanus, bagaimana dia taat sampai akhir. Dia boleh mengikuti kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap mengikuti firman Tuhan. Dia menjadi anak yang setia, walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Stefanus. Mungkin suatu saat kita pun akan mengalami kondisi yang sama, menghadapi tantangan, hambatan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Kita mau nyanyi Jadikan Aku Indah.
Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Kita kepada Dia, keturunannya di dalam Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik bisa membuat persembahannya melalui orang tua, atau pada saat nanti bisa beribadah di gereja, kita bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Untuk persembahan syukur kita nyanyi lagu Bapakku Persembahkan Tubuhku. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan. Dan sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan syukur kami ini, dan Tuhan yang akan menguduskan dan memberkatinya, agar boleh berkenan padamu dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga orang tua kami yang di saat ini kondisi ekonomi tidak baik, tapi Tuhan juga boleh memberkati mereka, Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh senantiasa mencukupkan kebutuhan kami, keluarga kami. Begitu juga bangsa dan negara kami, biarlah kondisi saat ini di mana wabah virus corona yang melanda bangsa Indonesia, Tuhan juga yang akan segera lalukan, dan obat-obat maupun syarat-syarat sarana-sarana yang akan membuat virus corona ini segera hilang dari negeri ini, biarlah Tuhan juga yang boleh menunjukkan dengan memberi hikmat kepada ahli-ahli maupun pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk penutup ibadah kita hari ini, kita mau minta berkat Tuhan, kita nyanyi berkat Tuhan curahkanlah.
selesai. Semoga kalian tetap bergembira, bersukacita di rumah. Tuhan akan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah.